Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam minggu yang kedua tanggal 12 bulan Juli ini. Topik firman Tuhan pada hari ini adalah mempunyai mata tetapi tidak mampu melihat. Ya, mempunyai mata tetapi tidak mampu melihat. Mungkin ada pertanyaan dalam hati atau dalam benak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa ya punya mata tetapi tidak bisa melihat? Ya, kita lihat dulu apa fungsi mata di dalam salah satu panca indera yang kita miliki. Mata adalah salah satu panca indera yang vital. Artinya itu penting sekali. Kalau tidak mempunyai mata, tidak mempunyai kemampuan penglihatan, maka kita mempunyai masalah yang berat. Dengan mata kita bisa melihat keindahan dunia ini, ya, dan juga kita bisa mendeteksi adanya bahaya. Dengan mata kita bisa belajar karena kita mampu membaca, ya. Jadi mata atau penglihatan ini mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, mata dalam panca indera itu diperlukan untuk memahami citra dari sesuatu yang kita lihat. Ya, orang bisa menilai sesuatu benda itu bagus atau buruk atau jelek, ya, seperti menilai seorang wanita ini cantik, yang ini biasa-biasa aja, lukisan ini indah, menarik, dan yang ini buruk. Perhiasan ini bagus sekali, ya, nilainya mahal, sedangkan perhiasannya ini jelek. Mobil ini bagus, mobil yang ini jelek, gitu. Itu semuanya ditampilkan melalui citra yang kita tangkap, ya. Nah, didapat dari citra yang ditampilkan tadi melalui refleksi sinar, ya, sinar yang memantul dari benda yang kita lihat tadi masuk ke dalam retina mata kita. Ya. Nah, selain mata fisik, yaitu kedua belah mata kita atau mata biologis, sebetulnya kita mempunyai mata rohani, yaitu hati nurani, mata batin. Kalau mata fisik tadi dibutuhkan untuk melihat hal-hal yang kasat mata, yang kelihatan gitu, yang bisa diraba, dirasa gitu. Sedangkan mata rohani untuk melihat apa yang ada di dalam alam roh, perkara-perkara apa yang terjadi di dalam alam roh, dan termasuk untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa, untuk menangkap apa yang direncanakan oleh Bapa. Orang Kristen dewasa rohani membutuhkan mata rohani yang tajam, ya, karena ada dua kepentingan. Pertama, mengerti kehendak Bapa, terus yang kedua mengidentifikasi situasi alam roh dan aktivitas dunia roh, termasuk dalam hal ini adalah roh-roh jahat yang hendak merusak pekerjaan Tuhan melalui penyusupan dalam pikiran. Beberapa minggu yang lalu saya mengajarkan tentang Tritunggal manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh fisik ini, tubuh jasmani ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka koneksi atau hubungan manusia dengan roh Allah itu terputus, ya. Sehingga daerah yang kosong di dalam roh manusia itu iblis masuk. Dengan kehadiran iblis dalam roh manusia, maka jiwa kita mengalami kerusakan. Pola berpikir kita, perasaan kita, keinginan kita, nafsu kita, itu semuanya dirusak oleh iblis. Dan iblis menanamkan kehendak jahatnya, pikiran jahatnya dalam diri kita. Untuk supaya kita bisa mengalahkan apa yang sudah ditaburkan oleh iblis dalam jiwa manusia, maka dibutuhkan kemampuan untuk melihat secara alam roh. Nah, di sini fungsi mata rohani. Saya akan membacakan di dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, saya ulangi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, kita mesti mengerti benar kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal yang demikian. Ya, karena sayangnya banyak orang Kristen tidak mempunyai penglihatan rohani yang baik, normal, maka banyak orang Kristen tidak memiliki citra ilahi, tidak memiliki gambarnya Allah dalam hidupnya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, arah hidup seseorang itu tidak sejalan dengan kehendak Bapa. Arah hidupnya itu meleset dari rencana Bapa. Ya, keluar dari rel yang Bapa kehendaki. Sama seperti cacat mata ya secara fisik, maka di dalam penglihatan rohani seseorang yang buruk itu kita juga mengalami dua bentuk cacat mata rohani kita, yaitu pertama saya beri istilah mata rabun rohani, terus yang kedua mata yang buta sama sekali, buta rohani. Ya, nah kita mau belajar dari orang yang memiliki mata rabun rohani. Mata rabun rohani atau saya sebut katarak rohani itu adalah orang-orang yang hanya bisa melihat setengah atau melihat separuh, yang lainnya adalah bayang-bayang, nggak jelas. Bisa melihat tapi bayang-bayang. Nah, orang-orang yang bimbang, orang yang setengah melihat tadi, itu adalah orang-orang yang selalu bimbang atau orang yang bingung, menimbang mana ajaran yang sedikit menyesatkan atau yang tidak tepat, dan mana yang sejati. Bimbang apa yang harus diambil keputusan. Ya, mereka bimbang, bingung memutuskan keputusan-keputusan mana yang dikehendaki Allah dan mana yang didorong oleh keinginan daging. Ya, contohnya di mana seseorang ini bergereja, di mana seseorang ini bisa bertumbuh imannya dengan gereja yang seperti apa, doktrin apa atau ajaran pendeta mana yang mau diikuti, mau dianut, ya. Siapa yang boleh jadi pasangan hidupnya, ya itu keputusan-keputusan penting yang kadang-kadang orang tidak bisa menentukan dengan pasti. Kriteria apa saja atau wanita atau pria yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan, apakah itu hanya sekedar Kristen atau hanya satu gereja, satu aliran dan sebagainya, ya. Nah, ini orang seringkali bingung. Terus kemudian di dalam pergaulan, teman-teman yang macam apa yang boleh kita bergaul dengan akrab, mana yang tidak boleh, ya. Apakah sekedar teman yang tidak berjudi, tidak narkoba, tidak suka main perempuan, tidak cabul, begitu saja. Apakah itu sudah cocok benar sebagai teman yang baik, begitu? Kenapa? Karena biasanya orang itu melihat perbedaan tipis antara mana kehendak Tuhan dan mana kehendak diri sendiri. Ya. Nah, rabun katarak disebabkan karena adanya selaput yang melapisi mata rohani kita. Ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14 sampai pasal 4 ayat 4, Paulus mengajarkan tentang ada selubung atau selaput rohani yang menutupi hikmat marifat seseorang. Dalam perkara rohani, mata rohani kita mengalami hal yang sama, ya. Ada selubung rohani, ada penutupnya. Karena apa? Ada banyak orang Kristen itu tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketidakseriusan dalam menyalipkan keinginan dunia, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, dan kompromi dengan dosa, dan ketidaksungguhan belajar firman Tuhan itu membuat iblis mempunyai pijakan atau pondasi untuk membuat selaput di dalam penglihatan rohani seseorang. Ya, kerabunan mata rohani membuat pikiran banyak orang Kristen itu tidak peka terhadap Roh Kudus. Nah, saya akan bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 14-15 tadi, ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, bahkan
Sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada penutup yang menutupi hati mereka sehingga mereka nggak mengerti. Di dalam perjanjian lama itu ada jelas sekali nubuatan-nubuatan yang tergenapi dalam kehidupan Yesus Kristus. Bahwa seluruh perjanjian lama itu bermuara hanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Farisi tidak mampu melihat penggenapan tersebut, tidak mampu melihat bahwa Yesus itulah yang dibicarakan di seluruh kitab para nabi dan Taurat Musa. Ini kesaksian hidup saya atau pengakuan saya lebih tepatnya. Walau sepanjang hidup saya melayani dengan kerinduan yang sangat besar supaya orang lain diselamatkan. Ya, saya masih ingat waktu muda saya begitu menggebu-gebu untuk menginjili orang gitu ya. Namun saya menyadari bahwa ada waktu di masa muda saya belum terlalu memahami maksud Tuhan. Saya masih mengikuti apa yang dikatakan orang. Saya masih terobsesi apa yang dibicarakan orang. Akibatnya saya terbawa kepada epaforia, pengajaran tentang kemakmuran, tentang kebangunan rohani, dan keselamatan diterima hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus tanpa penekanan untuk mengejar hidup yang kudus dan kesempurnaan. Ya, saya terpesona kepada mujizat kesembuhan dan itu yang saya kejar. Tanda-tanda yang ajaib seperti rebah dalam roh, tertawa di dalam roh, karunia-karunia roh seperti berbahasa roh, penglihatan, ya, kemakmuran ekonomi, keberhasilan usaha, kerajinan melayani, dan itu menjadi standar-standar saya pada waktu muda dulu. Tanpa menyadari bahwa tanpa perubahan hati seseorang, orang tersebut yang saya layani atau yang saya khotbah itu tidak akan bertahan lama, baik dalam melayani Tuhan atau mempertahankan kasih mula-mula. Akhirnya suam-suam kuku, ya. Saya mempunyai banyak teman-teman yang terjebak di dalam pemahaman teologi yang keliru. Ya, ada teman yang percaya bisa mengubah nubuatan Tuhan, misalnya tentang antikristus ya. Jika orang Kristen itu sungguh-sungguh berdoa, maka nubuatan antikristus itu akan dibatalkan. Ya, ini naif sekali. Ada teman yang terjebak bahwa semua penyakit dapat diatur dengan doa dan iman yang kuat, tanpa perlu memandang kualitas hati orang yang didoakan tersebut, dan mengabaikan pengobatan-pengobatan modern yang kalau bagi saya itu memang diberi oleh Tuhan. Dokter, obat-obatan itu bukan dari dunia, bukan dari setan, tapi memang Tuhan juga pakai menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan seseorang. Ya. Nah, ada orang-orang yang begitu fanatik, tidak perlu ke dokter, tidak perlu obat-obatan. Ya, pokoknya berdoa. Ya, tapi kenyataan teman tersebut juga akhirnya meninggal karena mengabaikan pengobatan. Ya, ada teman yang sekedar main usir setan, senang mendapat pernyataan supranatural seperti mendapat taburan butir emas, ya, sebagai tanda perkenanan kepada Tuhan. Ya, perkenanan dari Tuhan. Ya, merasa bahwa kalau sudah mendapat taburan emas seperti itu sudah jadi jenderal rohani. Ya. Yang lainnya menganggap bahwa pelayanan adalah ladang bisnis, bahwa melayani Tuhan itu standarnya adalah kemakmuran dan pasti akan makmur dengan sendirinya, seperti uang itu jatuh dari langit seperti mana begitu ya. Ada teman-teman yang mendapat segudang karunia-karunia rohani, termasuk dapat mengerti, dapat menafsir arti mimpi seperti Daniel dan bahasa roh, dan segudang karunia-karunia itu menjadi standar perkenanan. Nah, orang-orang jenis ini biasanya tidak membutuhkan nasihat orang lain dan sulit untuk ditegur gitu. Namun akhirnya sejalan dengan waktu, ya ini saya merasa beruntung ya, saya masih bisa hidup sampai saat ini, saya bisa mencapai umur seperti ini sehingga saya bisa membuat analisa kalau beberapa teman dulu ini menjalani hidup seperti ini, memiliki iman seperti ini, dan akhirnya kayak apa itu saya
diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat akhirnya gitu. Dan ternyata apa yang dulu kita percayai seperti itu bukan hal yang terbaik, bukan hal yang merupakan titik kulminasi yang diinginkan oleh Tuhan. Idealisme dalam hal teologi seperti ini meleset, ya. Nah, selama 30 tahun lebih ini akhirnya saya mempunyai sebuah gambaran dari jigsaw puzzle yang lepas-lepas lama ini, ya. Ada yang tidak tahan kembali ke keinginan daging, ya. Setelah mengalami peningkatan tingkat rohani tertentu dan mengalami kejatuhan pada akhirnya di dalam kubangan dosa, ya, kenajisan. Ada yang meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang kemakmuran, berkat yang berkelimpahan, tetapi pada ujung akhirnya terjadi kebangkrutan, kesulitan ekonomi. Bahkan ada yang mengalami kematian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu fenomena-fenomena itu atau fakta-fakta ini itu menyisakan pertanyaan besar. Ya, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, why God? What's wrong? Apa yang salah Tuhan dengan pengertian seperti ini? Kenapa tidak sejalan atau semulus seperti yang diyakini, yang diajarkan oleh banyak gereja? Jawabannya, ternyata apa yang engkau yakini belum sempurna di hadapan Bapa. Nah, itu orang yang rabun rohani. Yang kedua tadi tentang mata yang buta. Yang buta berarti tidak bisa melihat sama sekali. Ya. Orang yang buta adalah orang yang tidak bisa melihat secercah cahaya sedikit pun. Demikian juga orang yang buta rohani, itu kegelapan rohani meliputi orang tersebut sehingga terang Allah atau Roh Kudus tidak dapat mencapai hatinya. Ya. Nah, orang-orang yang buta rohani itu ciri-cirinya ialah tidak dapat membedakan mana yang sesat dibanding yang sejati. Mereka menolak kebenaran karena lebih menikmati ajaran yang memanjakan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya. Ketika ada satu ajaran yang disebut sebagai makanan yang keras, yang kemarin kita bicarakan tentang makanan yang sejati, makanan yang keras, bukan makanan bayi, ya. Maka orang-orang yang buta rohani itu lantas akan menolak sama sekali. Ini tidak cocok, ini tidak benar. Gitu. Mereka lebih suka mengikuti guru-guru yang menyenangkan telinga mereka. Terus yang kedua, tidak dapat membedakan mana yang najis dibanding dengan yang kudus. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, seperti anjing kembali kepada muntahan, seperti babi kembali kepada kubangan. Mereka selalu jatuh di dalam kelakuan-kelakuan, pikiran-pikiran yang tercemar, ya, dan tidak bernilai bagi Allah, tanpa dapat dicegah, tanpa hatinya menahan diri. Maka tidak heran saya melihat ada banyak orang Kristen itu bertindak sangat bodoh. Ya, ada orang yang telah dinasihati berkali-kali agar berhenti minum minuman keras, tetapi tidak pernah berhenti. Dinasihati untuk berhenti merokok, ya, tapi tidak mau berhenti. Akhirnya, ya, saya kenal dengan beberapa orang yang kena penyakit kanker paru-paru dan menderita sekali sampai meninggal. Ada wanita dan pria yang sudah berkeluarga yang tidak puas dengan pasangannya, terus kemudian mereka berselingkuh. Padahal apapun alasan dalam keadaan rumah tangganya itu tidak berarti menghalalkan seseorang untuk berselingkuh. Tapi kenyataannya banyak orang yang mengkhianati pasangannya. Ada orang-orang muda yang berpacaran dan mereka orang-orang muda Kristen ini tahu bahwa ada batas-batasan orang berpacaran itu, ya, tidak boleh melanggar. Tetapi pada kenyataannya walaupun mereka masih kuliah atau sudah bekerja tapi belum menikah, mereka tidak dapat menahan diri dan melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Ya, saya pernah membaca ada seorang ibu dihamili oleh anaknya sendiri yang sudah bujang.
Ya, ada seorang kakek memperkosa gadis kecil. Ya, saya pernah melayani di suatu penjara ya, dan saya bertemu dengan beberapa orang. Antara lain ada satu pejabat pegawai negeri yang terlibat korupsi. Padahal orang Kristen dan tahu bahwa mengambil sesuatu yang bukan haknya, yaitu uang negara atau uang rakyat itu adalah salah. Tetapi orang ini ya mengambil, tidak dapat menahan diri mengikuti gaya hidup pejabat-pejabat lainnya. Ada suami yang keras, yang kasar, melakukan KDRT, memukul istrinya, ya. Nah, baru-baru ini saya mendengar dan membaca berita ada seorang istri yang ditangkap karena membunuh suaminya sendiri, ya. Dan masih banyak contoh orang-orang yang gelap matanya, ya. Termasuk orang-orang yang murtad meninggalkan Tuhan Yesus demi kekasih, demi harta, ya. Mereka tidak punya pikiran panjang, pokoknya ini sepertinya lebih menguntungkan. Nah, orang-orang ini pikirannya gelap, pikirannya dikendalikan sepenuhnya oleh setan, sehingga tidak mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Saluran komunikasi dengan Roh Kudus yang tadi di 2 Korintus pasal 3 ayat 14-15 tadi, itu kita seharusnya mempunyai saluran komunikasi ya dengan Roh Kudus itu tertutup. Nah, fenomena ini sama dengan penderita skizofrenia ya. Saudara mungkin pernah mendengar istilah skizofrenia, salah satu jenis penyakit jiwa ya, dan saya pernah melayani seorang wanita yang memiliki kondisi penyakit jiwa seperti ini ya. Itu saya tampung selama hampir 3 bulan atau 4 bulan, saya lupa ya, di rumah saya. Kami layani pada awalnya, pada waktu pas ada kami layani itu, dia tuh garang sekali dan dia itu pernah mencengkeram tangan saya, terus kukunya itu kebetulan waktu itu belum kita gunting, itu nancep di daging tangan saya ini cukup dalam pada waktu itu dan sakit sekali gitu. Waktu dia udah sembuh, waktu dia udah sadar itu saya tanya, kenapa kamu kok ngamuk seperti itu dan mencengkeram tangan saya dengan kukumu begitu? Dia menjawab, saya melihat Pak Adi ini seperti Dracula, seperti buto begitu. Jadi saya marah dan saya mencakar Bapak begitu. Ya, padahal ya saya kan ganteng begini ya, tapi dilihat sama orang itu seperti Dracula, bertaring lagi gitu. Ya, oke. Bagi kebanyakan orang sekuler, kelakuan orang-orang seperti itu seperti hajalah masalah selera atau masalah cita rasa. Maksudnya orang berzina, orang selingkuh, orang korupsi, orang membunuh, ya, orang mabuk, berjudi, ya itu seperti kayak masalah selera. Tetapi bagi orang yang seperti saya ini diberi Tuhan banyak pengalaman melayani orang yang diikat oleh roh jahat, maka sangat jelas arti di 2 Korintus pasal 4 ayat 4 ya, bahwa orang-orang ini diikat, dikendalikan oleh ilah-ilah zaman ini, dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Dan 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 itu bagaimana roh jahat itu membangun benteng kubu. Ya, ada orang-orang yang benar-benar buta, itu karena ada blocking spirit. Ya, ada wilayah-wilayah yang sulit untuk diinjili karena wilayah itu dikendalikan ada satu blocking spirit yang membuat orang-orang di situ menolak Injil Tuhan. Ya. Matius pasal 12 43 sampai 45, bagaimana roh jahat itu yang pernah diusir, kemudian dia balik lagi kepada orang yang pernah di kesurupan itu ya, dikendalikan itu, dan dia membuat orang itu makin lebih jahat, makin lebih mengerikan gitu. Dan Efesus 6 ayat 12. Saudara, itu bagi saya menjadi lebih jelas ya, bagaimana seseorang itu kenapa bisa dicengkram sehingga mengalami buta rohani. Terus tanda yang ketiga tentang orang yang buta rohani adalah tidak mudah diajar oleh firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Timotius pasal yang ketiga ya,
itu ada dua nama yaitu Yanes dan Yambres. Walaupun sudah diajar ya, tetapi orang-orang ini tidak bisa mengerti firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah berkali-kali, tetapi jiwanya tidak pernah bertumbuh sesuai dengan kriteria yang diingini oleh Allah gitu. Orang-orang ini tidak mudah diajar bukan karena IQ-nya rendah. Ya, tingkat intelektualnya itu bukannya rendah, tetapi karena roh-roh jahat dengan pesona-pesona dunia yang mereka tawarkan itu, ya itu begitu mengkungkung pikiran seseorang tadi, sehingga orang itu tidak bisa menafsirkan dengan benar, tidak bisa menangkap suatu khotbah atau firman Tuhan atau pengajaran sesuai dengan yang dikehendaki Allah, tapi dia menafsirkan dengan seleranya sendiri. Ini saya kasih contoh ya, misalnya saya atau ada pendeta yang berkhotbah tentang Matius 5 ayat 41. Ya, jika kamu disuruh oleh seseorang berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Ya. Nah, khotbah seperti itu akan menghasilkan dua kemungkinan tanggapan dari orang yang mendengar. Pertama, salah menafsir. Ya, misalnya kalau ada orang mengajak berjalan 1 mil, berarti saya harus berjalan 2 mil. Artinya, saya tinggalkan pelayanan yang saat ini dipercayakan kepada saya mau cari pelayanan yang lebih hebat lagi, yang lebih memberi keuntungan finansial atau memberikan nama yang lebih besar lagi. Ya, saya mau tinggalkan tanggung jawab yang lama. Itu namanya salah menafsir. Ya, Tuhan bilang setialah sampai mati. Ya, ada orang yang kemungkinan kedua masa bodoh dengan khotbah seperti itu. Untuk apa saya mau pusing-pusing, mau berjalan setengah mil kek, 1 mil kek, masa bodoh dengan kehidupan saya sudah puas dengan kehidupan ini, saya tidak usah berurusan dengan hal yang rohani. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika mendengar khotbah seperti itu dari Matius 5:41, itu orang bisa makin kreatif. Misalnya orang itu dipercaya untuk melayani anak muda gitu ya, youth begitu ya, hamba Tuhan atau gembalanya mempercayakan per kamu. Lantas dia meng-create sesuatu bagaimana anak-anak muda ini benar-benar bisa mengasihi Tuhan, benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar hidupnya diberikan kepada Tuhan. Orang-orang yang menangkap khotbah ini pasti dia akan kreatif sekali untuk memotivasi orang, untuk melayani anak-anaknya dengan sungguh-sungguh sampai mereka dimenangkan. Ya. Terus yang keempat, orang yang buta rohani itu standar kepuasannya adalah berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan dunia. Jadi sebagian dari mereka itu kesulitan untuk mengendalikan keliaran keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, karena itu menjadi standar hidup mereka. Mata atau pikiran mereka minta dipuaskan dengan materi-materi yang fana untuk mencapai kebahagiaan. Iblis sangat ahli dalam membujuk orang ya, yang seakan-akan dengan mengejar harta, barang mewah, jabatan, harga diri, kekayaan, ketenaran, penghargaan, sanjungan untuk dirinya sendiri, manusia itu udah bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi materi itu adalah sumber kebahagiaan orang-orang yang gelap mata rohaninya. Berikutnya juga ada orang-orang yang standar kepuasannya itu atau sukacitanya itu hanyalah tergantung kepada pelampiasan hawa nafsu dan emosinya. Sebagian dari mereka itu kesulitan untuk mengendalikan segala sesuatu yang menjadi addiction atau menjadi ketergantungan, ya, dan kepahitan hati, ya. Seperti misalnya ada orang yang tidak bisa mengendalikan kebencian pada seseorang, ya. Kebencian itu sampai demikian membara, akhirnya mempunyai rancangan-rancangan yang jahat, mau mencelakai, bahkan mau menghilangkan nyawa. Ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kebiasaan berdusta, berbohong, ya, umuk atau pengen pamer sesuatu yang bukan dirinya, sesuatu yang tidak dimiliki itu dia bisa berbalik cerita
untuk menutupi kekurangannya. Ya. Ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dari mencuri, mengambil milik orang lain termasuk korupsi. Ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dari nafsunya untuk berjudi, untuk mabuk, untuk berzina, ya. Matanya itu tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal yang najis, gitu ya. Ini orang-orang yang standar kebahagiaannya adalah pelampiasan hawa nafsu, ya, keinginan daging. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya, saudara, begitu seseorang membuka dirinya kepada roh jahat dengan tidak mau menundukkan diri kepada firman Tuhan, maka roh jahat itu mampu untuk menutupi semua pikiran akal sehatnya. Ya, di sini digambarkan tentang suasana yang gelap yang membutakan matanya. Banyak pemimpin Kristen dewasa ini yang tidak murni sebetulnya sudah masuk di dalam kondisi yang gelap matanya, ya. Kalau tidak rabun, ya benar-benar buta atau gelap. Karena tidak berbicara dengan benar. Pesan-pesan Tuhan dengan benar itu disembunyikan. Sementara yang dibagikan adalah kepentingan dan keinginannya semata-mata, ya. Pengajarannya ngawur karena ada kepentingan politis dan kepentingan ekonomis. Atau tidak tahu mana yang benar karena mereka hanya dengar dari kata orang atau baca dari buku seseorang begitu, ya. Terus ada orang-orang, ada pemimpin-pemimpin atau pendeta yang tidak tegas, ya, untuk menyampaikan ini salah, ini benar, ya. Karena ada banyak kompromi. Mungkin dirinya juga masih terlibat di situ, ya, sehingga ada perang batin. Kalau aku mengatakan kebenaran, maka aku sendiri masih melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau ada doktrin yang tidak alkitabiah harus diikuti karena tidak bisa keluar dari organisasi tersebut. Ini seperti kalau di dalam perjanjian lama itu seperti Nabi Hanaya di zaman Yeremia, ya, karena dia memiliki jabatan nabi yang disahkan oleh kerajaan. Jadi ketika ada nubuatan dari Yeremia yang sepertinya mau menggoyahkan kerajaan pada waktu itu, maka Hananya itu dituntut untuk mengcounter. Wah, ini nubuatan ini keliru. Lantas dia membuat nubuatan palsu. Ada nabi-nabi dan imam-imam di dalam Yesaya yang Tuhan katakan seperti anjing-anjing bisu. Ya, ini Tuhan kalau ngomong atau mau menegaskan tentang kondisi seseorang yang sesat itu tidak tedeng aling-aling. Ya, Tuhan bisa katakan disamakan dengan sesuatu yang sangat rendah. Ya, saya akan kasih contoh di dalam Yesaya pasal 56 ayat 10 dan 11. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang pernah Tuhan mengingatkan kepada saya, dan itu membuat suatu ketakutan yang luar biasa pada waktu saya menyadari, ya, pada satu malam ketika saya berdoa, ketika saya merenungkan kehidupan ini, Tuhan memberikan pengertian. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa, dan itu awal dari saya mulai bertobat, ya. Di situ dikatakan mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Pada waktu kita tidak berbicara tentang kebenaran,
pada waktu kita tidak tegas untuk menyatakan sebuah kesalahan pada orang-orang yang sedang tersesat. Pada waktu kita tidak patuh menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang lain, ya, karena mungkin takut orang itu marah atau orang itu tidak lagi mendukung pelayanannya, tidak lagi memberi persembahan atau keluar dari gereja, ya. Nah, Tuhan sebetulnya murka kepada orang-orang yang seperti itu. Apalagi yang mengajarkan sesuatu yang sesat, yang salah, mempengaruhi orang lain untuk kehilangan kasih mula-mula, menjadi suam-suam kuku, memberontak kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan di Yesaya 56 tadi, orang-orang seperti itu adalah anjing-anjing pelahap. Ya. Nah, mengapa, pertanyaan berikutnya, seorang Kristen yang sudah lama sekalipun ya bisa menjadi buta? Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, ya, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yeskiel ini berbicara tentang pemberontakan, ada sifat pemberontakan, dan sebetulnya sifat pemberontakan itu adalah sifatnya iblis. Ketika saudara baca di Yesaya 14 atau Yeskiel pasal 28, di situ dijelaskan iblis memberontak kepada Allah. Dia tidak merasa cukup pada posisinya sebagai malaikat kerubim, malaikat terhormat. Dia pengen lebih. Dia pengen mendapat pujaan dari segenap malaikat Allah pada waktu itu. Ya, iblis memberontak kepada firman Allah. Nah, sifat pemberontakan ini itu berlawanan, ya, bertolak belakang dengan penundukan diri. Dan itulah yang membuat orang bisa gelap mata dan membuka celah kepada iblis masuk dan menguasai pikiran seseorang, lalu mematikan mata batinnya. Kegelapan akan segera menguasai seseorang jika ia mulai berkompromi dengan dunia. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-16 saya bacakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Peran mata rohani yang baik bagi orang Kristen yang dewasa, itu adalah untuk dapat menilai perkara-perkara dalam alam roh. Misalnya tanda-tanda zaman. Saudara lihat sekarang ini, tidak pernah terpikirkan satu jenis penyakit itu bisa melockdown hampir seluruh dunia. Bahkan negara-negara maju, negara-negara adidaya yang tingkat higienismenya, tingkat kebersihannya itu tinggi, seperti di Jepang, di Amerika, di Italia, di Jerman, itu negara-negara yang super bersih. Tetapi mereka tidak dapat membendung virus corona. Ya, padahal virus corona itu notabene sama dengan gaya hidup yang jorok. Ya, tapi itu bisa menghantam negara-negara maju, negara-negara yang bersih. Ya. Nah, saudara, kalau engkau memiliki mata rohani yang jelas, engkau akan bisa merasakan ada alarm, ada sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan. Ada apa dengan zaman ini? Orang-orang yang memiliki mata rohani yang baik itu peka terhadap panggilan Tuhan. Ketika bertemu dengan satu orang atau satu kelompok orang, dia akan peka. Orang-orang ini butuh apa? Orang-orang ini sedang direncanakan oleh Tuhan mau jadi apa? Nah, orang-orang yang mata rohaninya baik itu akan jadi alat Tuhan. Ya, dipakai oleh Tuhan untuk membimbing orang bertemu dengan destininya sesuai dengan panggilan Tuhan. Peran yang kedua adalah untuk mengambil keputusan atau langkah hidup, sikap yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Tadi saya memberikan contoh memilih jodoh. Ini cocok nggak ya jadi istriku atau jadi suamiku? Ini cocok nggak ya jadi teman hidupku? Terus memilih jalan hidup. Aku mau menjadi seperti apa?
Aku menjadi seorang pengusaha, atau menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang karyawan atau seorang buruh, ya. Tetapi apapun pilihannya, semuanya harus bermuara kepada satu tujuan, yaitu untuk kepentingan kerajaan surga. Untuk mengambil keputusan di gereja mana atau di pendeta siapa yang mau saya dengarkan untuk saya belajar bertumbuh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun saya 30 tahun lebih melayani Tuhan dan dengan banyak pengalaman-pengalaman rohani, karunia-karunia rohani, tetapi saya tetap membuka telinga saya untuk mendengar pengajaran. Ya, tentu saya harus memilih-milih mana yang sesuai dengan firman Tuhan apa tidak. Ya, dalam beberapa tahun yang lalu itu saya banyak mengalami suatu transformasi atau metamorfosis yang drastis ketika saya mulai merendahkan hati dan mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh beberapa orang, dan saya tangkap itu, ya. Nah, supaya mata rohani kita tetap baik, saya memberikan beberapa tips buat saudara untuk lakukan, ya. Nah, yang pertama adalah memiliki rasa hormat dan takut akan Allah. Yang kedua, beribadahlah sesuai yang dikehendaki Bapa. 3, salibkan semua keinginan daging. 4, beli minyak dari Tuhan. Nah, kita membahas hormat dan takut kepada Allah. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17, dikatakan bahwa di situ Allah tidak memandang muka. Artinya Allah tidak punya nepotisme. Apakah dia seorang yang sudah mempunyai jam terbang melayani tinggi? Apakah dia seorang yang sudah membaptis banyak orang? Apakah dia seorang pengajar yang mempunyai follower atau pengikut sudah puluhan juta? Allah tidak punya nepotisme. Ya, kalau seseorang walaupun dia dikenal oleh orang lain sangat rohani, tetapi dia tidak sesuai dengan kehendak Allah, ketika dia mencuri kemuliaan Allah walaupun tidak terucapkan, walaupun tidak terlihat dengan terang-terangan, maka Allah menolak. Ya, itu sebabnya 1 Petrus pasal 1 ayat 17 dikatakan, maka hiduplah dengan takut selama kamu menumpang di dunia ini, dengan ketakutan, fear. Ya, selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rasa takut dan hormat akan Allah itu mendatangkan hikmat kebijaksanaan. Amsal 1 ayat 7, ya. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Orang yang takut dan hormat kepada Allah ada rem. Ya, jika hatinya mulai bergeser kepada pesona dunia. Di dunia kita itu penuh dengan tawaran-tawaran, penuh dengan iming-iming untuk diikuti. Ya, penuh dengan tawaran-tawaran untuk membuat kita ngiler terhadap kondisi seperti itu. Kalau orang itu punya takut akan Tuhan dan hormat kepada Allah, ada nilai-nilai kekekalan yang akan menjadi bahan pertimbangan dia. Ini cocok nggak ya? Misalnya ya, saudara wanita. Wanita itu kan pasti semua wanita harusnya pengen merias diri, ya, pengen maca gitu ya. Waktu saudara merias diri, pakai bedak, pakai lipstick, pakai eyeshadow mungkin, saudara potong rambut atau rambut itu diluruskan, untuk apa? Ya, kalau seorang wanita tidak memiliki nilai-nilai kekekalan, dia akan gunakan itu untuk menarik orang lain, menarik lawan jenis. Walaupun dia seorang wanita yang sudah bersuami, walaupun dia seorang wanita yang sudah menikah, tapi
sifat genitnya itu masih bisa terbawa untuk bisa dipuja oleh banyak pria di sekelilingnya. Ya. Tetapi kalau wanita itu memiliki nilai-nilai kekekalan, walaupun dia memang cantik, walaupun dia merias wajahnya, tapi dengan kondisi yang wajar-wajar saja, dan penampilannya, kewajarannya tadi itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya kalau umpamanya dia misalnya wanita udah cantik tapi pakainya sembrono, misalnya pelomrot, lusuh begitu, wajahnya lusuh kayak orang baru bangun tidur, pergi ke gereja, ya orang nggak simpati kan gitu. Ya ada nilai-nilai kekekalan yang harus menjadi pertimbangan, dan tidak mau dikorbankan demi kepuasan duniawi sejenak. Ya, ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Terus yang kedua, beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Tadi dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ada ibadah, ada cara ibadah yang berkenan kepada Tuhan, dan berarti ada cara ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Beribadah menurut cara yang berkenan kepada Allah bukan menyangkut liturgi tertentu. Ya, di kekristenan itu ada banyak cabang, ada banyak aliran dengan berbagai macam liturgi, satu dengan lainnya kadang-kadang bertolak belakang, ada yang sepi, ada yang rame, ya, dan seterusnya. Nah, melakukan yang dikehendaki Bapa bukan semata-mata melakukan kewajiban agamawi. Ya, jadi beribadah kepada Allah itu bukan hanya sebuah urutan liturgi begitu ya, merupakan tata cara agamawi semata. Seringkali orang mengatakan bahwa ketika dia sudah melakukan beberapa aturan-aturan agama, ya, misalnya berpuasanya, pakaiannya, dan sebagainya, orang mengatakan itu sudah cukup, itu sudah merupakan tanda cinta sama Tuhan. Belum tentu sebetulnya. Ketika seseorang melakukan semuanya itu tujuannya atau purpose-nya itu untuk apa? Untuk diri sendiri, kelompok, atau untuk Tuhan. Nah, beribadah yang berkenan kepada Allah ya adalah beribadah yang mempersembahkan seluruh hidupmu pada Tuhan, ya, selama 24 jam sehari. Itu yang dikatakan di Roma 12 ayat 1, ya. Selama 24 jam sehari itu adalah ibadahmu. Jadi bukan hanya pas hari Minggu di gereja atau pas di komsel aja itu ibadah. Ya, ibadah di gereja pada hari Minggu atau di komsel itu adalah sarana kita dibentuk, sarana kita dibengkeli oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, supaya apa? Hidup ini menghasilkan buah-buah roh, ya, sesuai Tuhan inginkan. Saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, beribadah yang berkenan kepada Allah tidak ada unsur kepentingan duniawi. Ya, kalau saudara mengerti apa yang dikehendaki Allah, maka hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak lagi menarik perhatian saudara, tidak lagi menjadi tolok ukur hidup saudara. Ya, apalagi kalau orang hanya merasa dipuaskan ketika sudah nyanyi tertentu, sudah mengucapkan kata-kata tertentu, itu nggak ada artinya. Ya, itu baru hanya fata morgana, karena kehidupannya itu belum tentu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Yang ketiga tadi, salibkan semua keinginan daging. Galatia pasal 5 ayat 24-25. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Naluri dosa dalam bentuk keterikatannya dengan duniawi pada dasarnya adalah pemberontakan pada kehendak Allah. Naluri dosa telah melekat kuat dalam jiwa banyak orang, termasuk orang Kristen, maka perlu kesadaran dan kerelaan untuk melepaskannya. Kalau saudara tidak mau merelakan untuk melepaskan, maka keinginan daging itu tetap akan
menguasai saudara sekalipun kita sudah mempunyai jam terbang melayani, sekalipun kita sudah menduduki jabatan di dalam gereja, jadi seorang pemimpin pujian, jadi seorang pendeta, itu tidak menjamin orang itu bisa lepas dari keinginan daging. Tetapi kalau orang itu ketika terus diajar oleh firman Tuhan, terus memiliki kesadaran, kemudian merelakan diri untuk dilepaskan, maka saudara akan lambat laun bisa merontokkan keinginan daging. Dan Tuhan mau itu semua harus dilepaskan. Ya, hidup di dunia ini yang rata-rata 70 tahun itu adalah pemberesan diri seseorang untuk bisa masuk di dalam kerajaan yang kekal. Kalau orang menolak untuk dibereskan selama 70 tahun ini, itu akan terlewatkan dan kesempatan emas untuk masuk di dalam kerajaan kekal itu tidak akan pernah didapat. Ya, posisi kita di gereja atau tingkat kerajinan kita beribadah tidak selalu dapat menjadi tolok ukur. Ya, nah orang-orang yang sudah memiliki mata rohani yang baik itu akan bisa peka. Oh, saya ini belum sampai kepada level yang dikehendaki Tuhan. Ya. Kalau kita lihat ya di dalam Yeskel pasal 22 ayat 30 dikatakan bahwa Tuhan mencari orang yang mempertahankan tembok, yang mempertahankan negeri. Itu berbicara tentang orang-orang yang mau berdoa syafaat. Tetapi dikatakan ayat 30b itu, tetapi aku tidak mendapatkannya. Di dalam Daniel 10 ayat 21 ketika Daniel bercakap-cakap dengan malaikat utusan Tuhan, malaikat itu mengatakan sebuah keluhan, tidak ada orang yang menetapkan hati untuk berperang melawan aku, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh atau berketetapan hati berdiri dengan tekun, berdiri dengan setia di pihak Allah. Nah, zaman ini begitu rusaknya orang hanya mau memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti ini yang tidak mau didandani, tidak mau diperbaiki ini, dia nggak mungkin bisa masuk di dalam kerajaan yang kekal, kerajaan Allah, ya. Karena masih memiliki karakter-karakter duniawi. Orang yang sudah mau melepaskan karakter duniawi tadi itu pasti memiliki paling tidak tiga ciri yang ada di dalam kerajaan Allah, bahwa di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Jadi jika Anda menyadari belum memiliki tiga hal tersebut, Anda harus segera mengoreksi diri, karena di situ menentukan kalau kita belum memiliki kebenaran yang sebenarnya dari Tuhan, belum memiliki damai sejahtera, hidup kita masih kacau kemerungsung, nggak ada sukacita dari Roh Kudus, itu kita mesti berawas-awas. Oh, berarti belum bisa masuk di dalam kategori warga kerajaan surga. Ya, Anda belum masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Walaupun kita sudah lama menjadi orang Kristen, walaupun kita menjadi orang-orang yang saleh di mata orang, ya, atau punya kekayaan berlimpah ruah, itu tidak bisa menjamin kita sampai kepada kekekalan. Karena Tuhan berkata, barang siapa melayani Kristus dengan cara demikian, ia berkenan kepada Allah. Kalau engkau melayani dan tidak memiliki tiga hal tadi, engkau tidak berkenan kepada Allah. Itu sama dengan demikian. Terus yang keempat, tadi saya sampaikan, beli minyak dari Tuhan. Wahyu pasal 3:18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, beli. Saudara, kata beli ini berarti saudara ada yang dibarter. Kalau orang berbelanja, saudara mendapatkan barangnya, engkau harus membayar, mengeluarkan uang dari dompetmu dan membayar, atau menggesek ATM atau kartu kredit. Arti membeli di sini berarti ada sesuatu yang saudara harus lepaskan. Kepemilikan lama, harta yang lama harus berani saudara lepaskan. Dan ada tiga di dalam Wahyu pasal 3:18 tadi, emas yang dimurnikan dengan api, ya, pakaian putih, dan yang terakhir adalah minyak untuk melumas matamu agar dapat melihat. Ya, seorang yang dipanggil menjadi Kristen
direncanakan atau diingini Allah kembali memiliki citranya Allah, gambarnya Allah. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang percaya, sebanyak-banyaknya orang yang percaya diberi kuasa atau kesempatan pertama menjadi anak-anak Allah. Kuasa di sini exousia itulah logos. Ya, diberi logos, diberi firman Tuhan. Terus yang kedua, exousia yang kedua itu adalah Roh Kudus. Yesus berkata, aku akan memberikan roh untuk mengingatkan apa yang aku telah ajarkan. Ya, Tuhan memberikan Roh Kudus supaya apa? Kita diingatkan, diberi pengertian. Maksudnya logos itu. Karena tanpa Roh Kudus, ketika orang itu membaca seperti tadi 2 Korintus pasal 3 ayat 14, berulang-ulang sekalipun orang itu bisa salah nafsir ataupun tidak mengerti sama sekali. Saya akan memberikan contoh konkretnya antara logos dan rema yang diajarkan oleh Roh Kudus. Saya akan memberikan sebuah contoh praktis ya untuk Bapak Ibu supaya bisa mengerti dengan jelas maksudnya antara logos dan rema tadi. Saya akan bacakan dari Matius 10 ayat 28 dan bagaimana aplikasinya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bagaimana situasi yang kita hadapi sehari-hari yang berkaitan dengan ayat Matius pasal 10 ayat yang ke-28 tadi. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ini pengertiannya sangat luas. Ini bisa berbicara tentang orang yang non-Kristen misalnya menganiaya seperti jemaat mula-mula di dalam zaman Kekaisaran Romawi ya. Mereka membunuh orang-orang Kristen tanpa belas kasihan, dan di beberapa negara di dunia ini juga saat ini pun juga ada daerah-daerah tertentu untuk menjadi orang Kristen itu sulit sekali ya, bahkan mereka dijadikan kelas 2 ataupun diintimidasi ataupun ditakut-takuti dan banyak perlakuan yang tidak adil ya. Itu bisa seperti itu. Tetapi untuk di Indonesia ya, terutama untuk di daerah-daerah yang tingkat toleransi yang tinggi, tentu kita tidak akan menemukan kasus-kasus yang seperti itu. Tetapi saudara, ada ketakutan yang lainnya yang sering menghinggapi banyak orang Kristen, yaitu adalah ketakutan untuk seseorang itu tidak bisa tampil di depan orang lain. Ketika seseorang tidak diakui oleh orang lain, ketika seseorang itu takut untuk dilecehkan karena tidak mempunyai harta, karena tidak mempunyai jabatan, karena tidak mempunyai pasangan hidup dan sebagainya. Nah, Tuhan katakan jangan takut ya, jangan takut terhadap apapun yang bisa membunuh tubuh, dalam arti yang bisa mengecewakan hidupmu. Tuhan mengatakan takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Artinya apa? Sekalipun di dunia ini kita nggak memiliki apa-apa, kita nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan fasilitas apa-apa, nggak mendapatkan pengakuan apapun dari manusia, ya, tidak mendapatkan sanjungan, tidak memiliki harta yang berkecukupan, berkelimpahan, ya. Itu tidak mempengaruhi jiwa kita, sehingga kita pun dapat menjalani hidup ini seperti kembali kepada 3 syarat kerajaan Allah tadi, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, orang yang mengerti bahwa Allah itu nomor 1, Allah itu yang terutama dalam hidupnya, maka apapun keadaannya itu, apakah engkau mendapat pekerjaan yang mapan apa tidak, memiliki jabatan apa tidak, memiliki kekayaan apa tidak, bahkan punya pasangan hidup apa tidak, itu tidak mempengaruhi hidupnya, mempengaruhi sukacitanya dan damai sejahteranya. Karena apa? Dia sudah merasa aman, dia merasakan kepuasan, kebahagiaan, karena dia sudah
bertemu dengan Allah yang benar, bisa melayani Dia menurut kemampuan dan talentanya masing-masing. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan yang dimaksud dengan rema dan logos tadi. Kalau saudara bekerja sama dengan Roh Kudus, maka hikmat itu akan mengalir, maka mata kita akan jelas apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Nah, nasihat saya menutup firman Tuhan hari ini adalah jagalah dan latihlah matamu untuk tetap terang dengan cara bahwa kita hanya melihat Yesus, ya, melihat perkara-perkara yang di atas. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1-2 Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita lihat perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Jangan mengeraskan hati ketika engkau mendapat pembimbingan atau pengajaran firman Tuhan. Jangan buru-buru menolak, teliti dulu. Ya, apa kegunaan bagi hidup kekekalanmu. Dan tetap setia walaupun badai hidup apapun yang menerpa saudara. Jangan pusingin dengan badai hidup yang sedang saudara alami. Ya, jangan memanjakan diri untuk segera buru-buru lepas dari masalah. Karena bisa jadi masalah yang kau hadapi itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita. Semakin kita melihat dengan jelas apa yang dikehendaki Tuhan, maka semakin cepat engkau akan naik kepada level yang diingini oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan miliki mata rohani yang jernih. Tuhan Yesus memberkati.